Halo teman-teman, selamat siang. Kita ketemu lagi di acara HMJ Ilmu Hukum yang lainnya. Untuk siang ini, acara kita yaitu ada bincang profesi hukum. Untuk bincang profesi hukum ini tuh baru episode pertama, dan untuk episode pertama ini kita menghadirkan seorang pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum di Semarang. Nanti kita setelah pembukaan kita perkenalan sama narasumber ya. Untuk nunggu yang lainnya, sambil nunggu yang lain, selamat siang Mas Herdin. Oh iya, buat teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan mengenai profesi pengacara, ini bisa diangkat melalui kolom komentar, kita sedang live nanti ya. Dan tentu saja jangan lupa ikuti semua media sosial HMB Ilmu Hukum untuk mengetahui informasi-informasi dan Kok aku nggak kelihatan? akan kita lakukan di beberapa Kok minggu belum masuk? selanjutnya. Kok belum masuk? Belum diizinkan. Udah ya. Selamat siang Mas Herdin. Selamat siang Mas Herdin. Yo, Oh, suara selamat saya. siang. Terdengar, sangat terdengar. Oke, terima kasih Mas. Yo, Oke, bisa kita mulai. ya boleh. Atau teman-teman mau pembukaan dulu, mau nyanyi dulu nggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Sofi Rosalina. Di siang hari yang sangat panas ini di Semarang lagi panas-panasnya. Kita mengadakan acara yaitu bincang profesi hukum. Bincang profesi hukum sendiri ini tuh acara mengenai tanya jawab mengenai profesi-profesi yang uh, yang ada di sekitar kita. Nah, untuk episode pertama ini kita menghadirkan itu profesi pengacara. Bisa kita perkenalkan Mas Heri. Mas Edin bisa perkenalkan dirinya? Oke, terima kasih. Sonia ya? Iya, ya Sonia Mas. Oke. Eh, Selamat siang kawan-kawan. Saya pertama ingin minta maaf dulu tadi karena kita lagi ini ya, harusnya jam 1, tapi kita baru selesai ada Iya. daftaran gugatan tadi di pengadilan dan baru kelar jam 1 kurang tadi, baru balik ke kantor karena kalau di jalan agak kondusif kalau kita ini ya mulai acaranya. Nah, untuk itu saya minta maaf ke kawan-kawan dan teman-teman boleh panggil saya ini ya, Herdin, tapi kalau di LBH Semarang nama lengkap Herdin Perjuangan. Saya di LBH Semarang kebetulan awal masuk itu bergabung di ini ya, divisi buruh dan masyarakat urban di LBH Semarang, kemudian juga sebagai pengacara publik di sini. Uh, saya dulu S1 lulusan kampus Islam juga di Semarang, nggak perlu saya sebutkan nama kampusnya. Dan ya sampai sekarang saya masih di LBH Semarang berprofesi sebagai pengacara publik dan konsennya ya itu ya, karena LBH Semarang konsennya di isu pelanggaran hak asasi manusia dan juga kasus-kasus struktural yang biasanya sih kalau teman-teman lihat contoh kasusnya mungkin ini ya, kayak penggusuran Tambarjo, penggusuran PKL Taman KB, dan juga pendampingan kasus-kasus buruh. Itu sih mungkin perkenalan awal dari saya, nanti kita bisa diskusi lebih dalam biar kita bisa kenal lebih jauh dengan kawan-kawan semua. Terima kasih Sonia, saya Berarti kembalikan ke bisa, Sonia. ya, berarti bisa kita mulai ya Mas tanya jawabnya nih. Oke, Ya, oke. Ini buat pertanyaan pengawalan nih Mas. Sebenarnya apa sih profesi pengacara itu Mas? Tolong sedikit dijelaskan Mas. Oke, terima kasih Sonia. Sebenarnya saya itu ini ya, kemarin saya agak sedikit
lihat tornya itu saya pikir Zoom ya, acaranya lewat Zoom karena kemudian biasanya kita webinar lewat Zoom ya. Tapi ternyata saya lihat lagi lewat IG ternyata. Sebenarnya saya siapkan bahan tuh untuk ini ya, pengantar diskusi kita biar kemudian lebih terarah, nanti nggak kemana-mana pembahasannya. Nah, kalau secara ini ya, secara apa namanya, secara hukum di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, itu teman-teman bisa mendapatkan penjelasan di situ apa sih yang dimaksud dengan advokat, dengan profesi advokat. Nah, di pasal 1 angka 1 itu di Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa advokat itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, saya cerita dikit mungkin ya biar kita nggak terlalu melompat langsung berbicara soal advokat. Nah, kita di Indonesia sebenarnya ini ya, profesi advokat ini baru kemudian kita kenal sebenarnya sejak kemudian zaman penjajahan, tapi pada saat itu di sebelum tahun 1920-an di Indonesia itu pengacara itu didominasi oleh orang-orang ini ya, orang-orang barat pada saat itu. Bukan kalau meminjam kata bukan dalam arti kata kita rasis atau enggak, tapi orang Indonesia pertama yang menjadi pengacara atau yang berprofesi sebagai advokat itu baru ada di tahun 1920-an. Itu adalah orang Jawa Tengah ya, Brebes itu Jawa Tengah ya kalau saya nggak salah. Itu Mister Besar Mertokusumo. Beliau lahir di Brebes, kemudian dia membuka kantor law firm pertamanya itu di Tegal dan juga Semarang. Dia ini lulusan ini ya, lulusan ELS Pekalongan, kemudian School di Jakarta dan lulus dari Leiden pada tahun 1924. Dia balik ke sana, kemudian dia buka kantor law firm di Tegal dan Semarang. Nah, pada saat itu kemudian jadi tonggak pertama tuh orang Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, meskipun belakangan Mr. Besar Mertokusumo ini dia kemudian lebih ini ya, lebih dikenal sebagai politisi sebenarnya, sebagai birokrat ya. Nah, lalu kemudian muncul nama-nama besar seperti yang kita kenal ya, dan Buyung Nasution dan beberapa pengacara kayak Yap Tiam Hin, termasuk ya pengacara-pengacara beken yang sering muncul di ini ya, bikin gaduh di Twitter karena ini ya komentar-komentar yang kemudian agak sedikit kontroversial, termasuk di beberapa media massa televisi. Kalau teman-teman nonton ALC itu kan sebenarnya dalam beberapa momen kita melihat jadi momen adu argumen advokat-advokat yang kita bilang advokat beken tadi lah ya. Yeah. Nah, intinya mereka ini seperti yang saya bilang tadi, tugas advokat atau fungsi advokat itu untuk memberikan pembelaan terhadap kliennya itu bisa individu ataupun badan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Nah, itu tuh apa namanya fungsi atau urgensi dari keberadaan advokat. Nah, mengenai membicarakan mengenai pembelaan ini ya, Mas. Kalau dalam kasus pidana sendiri itu kan seorang advokat itu kan membela orang yang dia di dalam sebuah kasus seperti itu ya, Mas. Nah, itu kan berarti dia membela orang yang bersalah seperti itu. Nah, itu bagaimana itu, Mas, penjelasannya itu, Mas? Seorang advokat yang membela orang yang bersalah seperti itu. Oke, itu pertanyaan yang menarik itu, dan semakin menarik karena pertanyaan itu disampaikan oleh kawan-kawan yang mungkin yang bertanya itu dari Fakultas Hukum nggak? Iya, Mas. Nah, itu menjadi menarik itu karena anak Fakultas Hukum mempertanyakan hal itu. Nah, jadi begini, dalam persidangan itu kita selalu, kalau teman-teman PKL atau teman-teman main ke ruang-ruang persidangan di kasus-kasus pidana, perdata ataupun bahkan mungkin perdata khusus atau pidana khusus, teman-teman akan ini ya, kalau perdata kan pengacara dengan pengacara, tapi kalau pidana atau pidana khusus ini kan antara apa namanya jaksa dan pengacara ya, yang kemudian berusaha untuk meyakinkan majelis hakim, menyuguhkan fakta-fakta yang mereka punya untuk kemudian nanti majelis hakim itu bisa memutus suatu perkara sesuai dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan porsinya gitu. Artinya nggak melebihi apa yang harusnya dia putuskan itu. Nah, contoh gini.
ada orang yang kemudian dia diduga melakukan suatu tindak pidana. Tetapi kemudian orang tersebut kalau dia nggak dibela, atau teman-teman nanti bisa main-main ke pengadilan di Kota Semarang ya. Kalau dia nggak dibela, kadang-kadang ada hak-hak yang dia kemudian dilanggar. Contoh gini nih, dia nggak diberikan salinan berita acara pemeriksaan. Waktu dia kemudian ada diperiksa di kepolisian, saksi-saksi yang hadir, dia nggak punya dokumen tadi karena dia kemudian nggak didampingi oleh pengacara. Atau dia ditangkap dengan sewenang-wenang tuh, nggak ada surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan. Padahal kemudian secara hukum, meskipun penyidik kepolisian itu diberikan kewenangan untuk menangkap, menahan orang, menyita barang dan segala macamnya itu, dia nggak boleh melakukan itu dengan sewenang-wenang. Meskipun dia punya kewenangan itu, ada standar operasional prosedur, ada hukum acara pidana yang kemudian harus dipatuhi oleh aparat-aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian. Nah, kalau dia nggak ada pengacara, maka posisi itu nggak akan berimbang tuh. Karena biasanya kalau teman-teman main ke pengadilan, yang namanya terdakwa itu atau orang yang duduk di kursi pesakitan di depan majelis hakim, kalau dia nggak didampingi pengacara itu kan seperti orang yang bagaimana kalau kita bilang ya, kayak orang yang paling berdosa di dalam ruangan itu karena dia dipaksa untuk pakai baju putih. Bahkan kalau dia muslim harus pakai kopiah atau peci, diajukan pertanyaan-pertanyaan soal hukum yang bahkan dia mungkin nggak paham soal apa yang kemudian dituduhkan kepada dia. Sementara jaksa kan posisinya adalah mewakili negara tuh. Iya. Wakil negara untuk kemudian mengajukan tuntutan karena ada suatu kondisi dalam masyarakat yang dirugikan dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh si terdakwa tadi. Nah, kalau nggak ada pengacara, maka potensial orang yang didakwa, dia duduk di kursi pesakitan tadi, dia tidak bisa membela dirinya. Yang tadinya mungkin kalau dia ada pengacara, dia bisa mengajukan alasan-alasan yang meringankan. Contoh mungkin dia adalah tulang punggung keluarga. Ada hal-hal yang kemudian menjadi latar belakang kenapa dia melakukan itu. Bukan murni karena dia punya niat jahat untuk melakukan itu. Nah, disitulah fungsi pengacara sebenarnya, menyeimbangkan dakwaan, kemudian tuntutan jaksa, kita seimbangkan dengan eksepsi dan juga pledoi kita. Ya, lalu hak-hak yang seharusnya diterima meskipun dia itu seorang pelaku gitu ya, Mas? Ya, dan hak untuk didampingi penasihat hukum itu adalah hak dari tersangka. Dia nggak boleh kemudian, apalagi yang pidananya 5 tahun atau di atas 5 tahun, ya nggak boleh kemudian dia disidangkan tanpa didampingi oleh seorang kuasa hukum. Bukan berarti kita membela orang salah, tapi kemudian kita sedang mendudukan porsi perkara agar kemudian orang yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa ini, dia tidak dihukum melebihi dari apa yang dia lakukan. Nah, jaksa dan pengacara kan sebenarnya berdebat atau bertempur, saling mengadu argumen untuk kemudian meyakinkan majelis hakim. Sebenarnya fakta ini benar nggak? Alasan dia melakukan ini benar nggak? Sampai nanti kemudian majelis hakim akan mengambil keputusan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, kemudian dia kembalikan lagi kan keyakinan batin dia secara pribadi, karena Indonesia mengakui itu keyakinan hakim itu. Dia kemudian akan memutus orang tadi. Nah, karena di Indonesia kan kalau umpamanya contoh pidana pidana orang melakukan pembunuhan, bukan pembunuhan berencana tapi pembunuhan biasa di 338 pasal 338 itu. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Ya hakim karena faktanya tadi mungkin dia dituntut melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, padahal sebenarnya mungkin dia itu melakukan pembelaan diri karena dia mungkin dijegat di tengah jalan, begal, atau dia diserang pakai sabit atau celurit gitu kan, dia membela diri dan kebetulan yang nyerang itu yang mati. Nah, fakta-fakta itu kan perlu kita hadirkan tuh biar majelis hakim bisa imbang untuk kemudian mengambil suatu keputusan. Nah, makanya kemudian sebenarnya yang dibela oleh pengacara itu bukanlah membenarkan apa yang salah atau menyalahkan apa yang benar, tapi kemudian kita sedang membela hukum acara. Apa yang menjadi hak-hak tersangka di dalam hukum acara yang kita akui sebagai suatu hukum positif yang berlaku di Indonesia, itu yang kita bela agar kemudian itu dijalankan sebaik-baiknya, dan orang yang memang dia bersalah kan nggak mungkin kita bisa lepaskan. Yang memutuskan perkara itu dia diputus lepas dari segala tuntutan,
atau kemudian dia nggak terbukti, dan ataupun dia terbukti, itu kan majelis hakim yang memutuskan dia, bukan jaksa atau pengacara. Kita cuma mengadu argumen, menyajikan fakta-fakta, menghadirkan saksi. Nanti kemudian sidang pengadilan, majelis hakim yang akan memutuskan perkara itu akan seperti apa. Itu mungkin ya. Ya, ini mengenai proses pengadilan. Mungkin sebelum ke pengadilan biasanya itu kan ada seperti penyidikan, penyelidikan seperti itu ya, Mas. Nah, dalam penyidikan, penyelidikan dan ke proses pengadilannya sendiri itu sejauh apa seorang pengacara itu mempercayai kliennya itu, Mas? Oke, menarik itu pertanyaannya itu. Tapi saya mau ini ya, melengkapi yang pertanyaan tadi itu. Karena tadi ada pertanyaan dari mahasiswa Fakultas Hukum soal masalah ini ya, kok kita bela orang yang salah? Jadi jangan lupa, kita belajar di Fakultas Hukum, kalau kita masih berpikir demikian, kita akan diketahui orang. Karena mau belajar di Fakultas Hukum manapun, ada yang namanya asas ini ya, praduga tidak bersalah. Iya, tidak bersalah. Artinya kemudian orang, kalau dia itu belum diputus oleh pengadilan dia salah, dia melakukan suatu tindak pidana, kemudian dia dihukum, putusannya itu telah inkrafan gewisda atau kemudian telah berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan itu wajib kita anggap belum bersalah. Nah, kalau dalam kajian ini ya, hukum Islam pun kan demikian tuh. Bahkan Rasulullah dulu ya, di zaman kenabian dulu, di zaman Rasulullah dulu, waktu kemudian ada orang yang datang mengaku bahwa dirinya itu berzina dan dia minta dirajam, kan tidak serta-merta dia kemudian dianggap salah. Bahkan minta dihadirkan, dia disuruh pulang berkali-kali minta dihadirkan saksi. Umar bin Khattab juga gitu tuh. Ada orang mencuri kan, nggak serta-merta dia dipotong tangannya. Pakai ini ya, apa namanya, kisos ya, tangan dipotong karena kemudian dia mencuri. Tapi digali dulu faktanya. Kenapa dia mencuri? Ternyata dia itu ini ya, budak atau dipekerjakan oleh apa majikannya. Dia nggak diberi apa namanya, haknya yang harus dia terima. Maka kemudian dia terpaksa mencuri. Nah, fakta-fakta itu yang kemudian kan oleh Umar kemudian diputus dan dia dibebaskan. Justru yang dihukum adalah si majikannya. Nah, jadi tadi harus diingat tuh teman-teman Fakultas Hukum, nggak boleh kita kemudian menjudge atau kemudian menilai orang bersalah kalau belum ada putusan pengadilan. Nah, disitulah kemudian fungsi kuasa hukum hampir sama sebenarnya dengan jaksa, cuman kita ada di posisi yang berbeda. Tapi putusannya majelis hakim dan kita akan menerima semua itu. Nah, kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Dalam ini ya, dalam pendampingan klien, baik itu dia kemudian seorang individu atau kemudian badan hukum perdata ya, sejauh mana kemudian orang itu kita percaya dengan klien. Nah, kalau teman-teman nanti setelah lulus Fakultas Hukum dan kemudian memutuskan akan menjadi seorang pengacara, teman-teman itu kan akan magang selama 2 tahun di kantor advokat. Dikenalkan dengan masa pemagangan tersebut 2 tahun. Setelah kemudian teman-teman lulus Fakultas Hukum bergabung magang di ini ya, di law firm atau di lembaga bantuan hukum, teman-teman akan dikenalkan dengan dunia beracara, dunia pengacara. Apa sih kemudian? Mulai dari kemudian teman-teman itu bagaimana cara menerima konsultasi orang yang datang ke kantor kalian, menceritakan suatu persoalan hukum, sampai dengan kemudian menyusun dokumen-dokumen hukum, dan juga bagaimana teknik untuk kemudian beracara di pengadilan ataupun di pendampingan ini ya, pemeriksaan di kepolisian. Nah, teknik konsultasi ini penting karena kalau kemudian orang itu dia nggak tahu atau dia nggak pernah menerima konsultasi, nggak pernah menangani kasus, maka besar kemungkinan dia akan diberikan atau diceritakan fakta yang nggak benar oleh kliennya. Karena jangan salah, banyak orang yang kemudian datang ke pengacara itu kan semua orang menceritakan ini ya, dukanya dia atau penderitaannya dia, masalahnya dia. Pokoknya yang ini ya, yang nggak baik-baik lah ya, semua hal yang penderitaan yang dialami itu yang diceritakan. Tujuannya kenapa? Biar kemudian ya mau kita tangani kasusnya. Apalagi kayak kita di LBH Semarang ya, kasusnya kan ini ya, kasus-kasus yang memang kita nggak profit, jadi nggak narik duit dari kemudian teman-teman pencari keadilan atau klien yang datang, atau di kantor profit gitu ya. Mereka mungkin pro bono ya, artinya nggak narik duit juga. Nah, kalau udah biasa konsultasi, kita pasti akan tahu
orang yang kemudian menceritakan kronologi kasus dia akan melompat-lompat, kemudian dia nggak konsisten dengan fakta yang dia sampaikan di beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Nah, kami biasanya kalau kemudian mengalami hal demikian, kami sampaikan kepada calon klien tersebut bahwa kalau kemudian Anda tidak menyampaikan fakta kronologi kasus sesuai dengan yang sebenarnya, maka konsekuensinya adalah nanti ketika kita membuat legal opini atau pandangan hukum tentang kasus yang sedang dia alami, kita akan keliru untuk kemudian memberikan pandangan hukum. Kalau kasus itu berlanjut dan kita pakai pandangan hukum yang kita buat di awal berdasarkan cerita kronologi yang dia berikan, ternyata itu keliru, efeknya bukan ke kita, tapi kemudian ke klien. Nah, itu yang akan kami sampaikan. Dan kalau itu bentuknya keterangan palsu, umpamanya kita menghadirkan saksi gitu kan, saksi dihadirkan si klien ini ya, dihadirkan 3 orang saksi gitu. Saksi kalau dari pihak pengacara kan biasanya kita akan menghadirkan saksi yang menguntungkan. Nah, saksinya udah disetting tuh sama dia tuh, misalnya ya, udah disetting sama dia. Nah, ternyata kita sebagai pengacara atau mengingatkan bahwa keterangan palsu yang disampaikan di pengadilan, apalagi itu diarahkan, itu ada konsekuensi pidananya. Jadi itu bisa ketahuan itu orang yang bohong atau nggak bohong, tapi tergantung di jam terbang teman-teman. Karena kalau kita awal-awal masuk di kantor hukum ataupun di lembaga bantuan hukum, kalau kita dengar cerita orang yang datang konsultasi itu yang ada itu cuma perasaan iba aja itu. Iba, kasihan, pengen bantu. Yo kadang-kadang kita nggak mikir ini cerita dia bener atau enggak. Bahkan kita harus sampai cross check ke lapangan tuh bener nggak yang dia ceritain. Menemui beberapa orang yang kemudian terkait dengan itu untuk meng-cross check, mencocokkan fakta yang diceritakan dengan fakta lain yang kita cari atau kita gali di lapangan. Nah, kalau kemudian semua udah sinkron, udah nggak ada yang kemudian kira-kira menurut kita mencurigakan, nah rasa saling percaya tadi kemudian terjalin dan kita akan tanda tangan surat kuasa tuh. Kalau teman-teman yang di law firm yang profit, dia akan tanda tangan surat kuasa termasuk dengan semacam timeline upaya hukum yang dilakukan dan juga berapa kesepakatan fee. Kesepakatan fee atau sukses fee dan juga biaya penanganan perkara atau kalau di dunia advokat dikenal dengan hak atas honorarium. Tanda tangani, kemudian dibayar mungkin dulu di awal, nanti setelah itu nanti kalau udah putus ada sukses fee dan ya angka besarannya yang menarik adalah di advokat kalau teman-teman bergabung di law firm, besaran honorarium itu nggak diatur di undang-undang. Jadi tergantung perkaranya. Kalau kliennya besar, teman-teman boleh untuk kemudian meminta berapapun nominal yang disanggupi oleh kliennya. Itu mungkin, Sonia. Oh iya. Oke Mas, ini ada yang tanya nih dari Jauza. Bagaimana sih cara jadi pengacara? Mungkin kalau seperti notaris, kalau notaris itu berarti kita harus melanjutkan sekolah kenotariatan untuk S2 seperti itu, Mas. Nah, cara sendiri itu bagaimana, Mas? Oke. Pertama, teman-teman kalau kemudian punya cita-cita, punya keinginan untuk menjadi pengacara, yang teman-teman harus lakukan adalah pertama mantapkan hati dulu tuh. Sebelum kita bicara soal masalah persyaratan administrasi dan hal-hal yang lain ya. Nah, setelah teman-teman mantap untuk menjadi pengacara, kemudian yang paling penting adalah teman-teman harus mahasiswa atau mahasiswi fakultas hukum ya. Fakultas hukum atau fakultas hukum Islam masih ada atau enggak sekarang? Syariah dan hukum ya. Meskipun mungkin lulusannya udah SH juga tuh, enggak SHI lagi kayaknya ya. Nah, setelah lulus fakultas hukum, teman-teman kemudian magang di kantor advokat selama 2 tahun tuh. Setelah magang, teman-teman akan boleh mendaftar atau mengikuti yang namanya pendidikan profesi advokat atau kita kenal dengan ini ya, PKPA itu. Pendidikan khusus profesi advokat. Nah, itu di beberapa kampus, mungkin di kampus teman-teman ya, Sonia dan kawan-kawan, ataupun di beberapa kampus di Semarang, itu sering bekerja sama dengan organisasi advokat yang mengadakan pendidikan khusus profesi advokat. Jadwal atau jangka waktunya biasanya agak berbeda-beda sih. Nah, setelah itu kemudian teman-teman setelah lulus itu akan mengikuti yang namanya ujian advokat tuh.
Jadi ujian advokat, teman-teman akan mengisi semacam kuis ini ya, apa namanya, pilihan ganda, kemudian disuruh untuk membuat dokumen-dokumen persidangan kayak gugatan sederhana dan juga surat kuasa. Tentunya teman-teman harus punya tulisan yang bagus, karena kalau nggak bagus tulisannya banyak yang nggak lulus itu ujian advokat karena tulisan tangannya nggak bagus, nggak bisa dibaca. Yang ujian banyak, akhirnya yang periksa itu ini dikejar waktu, dia lihat hasil kerjaannya kok tulisannya kayak takar bebek gitu kan. Oh, udahlah, dipisahin dulu gitu kan. Nah, setelah teman-teman lulus Fakultas Hukum, mengikuti PKPA, kemudian lulus ujian advokat, magang 2 tahun, usia teman-teman mencapai 25 tahun, maka teman-teman boleh untuk kemudian mengikuti ini ya, penyumpahan advokat atau sumpah advokat yang diadakan organisasi advokat sesuai dengan PKPA dan juga sesuai dengan organisasi advokat yang mengadakan pendidikan khusus profesi advokat dan juga ujian advokat yang teman-teman sudah ikuti. Karena di Indonesia kan organisasi pengacaranya nggak single bar ya, tapi dia multi bar. Artinya organisasinya banyak gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Kalau udah disumpah, teman-teman baru bisa kemudian beracara di pengadilan mewakili orang untuk kemudian menjadi kuasa hukum. Kalau masih advokat, bisa nggak kemudian kita mendampingi di pengadilan? Ya kita cukup melihat aja, kita nggak bisa bertindak layaknya pengacara karena kita masih advokat magang gitu. Kalau udah dapat berita acara sumpah dan juga kartu tanda anggota, teman-teman boleh bersidang di pengadilan manapun di Indonesia karena undang-undang advokat itu bilang kayak gitu. Meskipun kita disumpahnya di Pengadilan Negeri Jawa Tengah, tetapi kita bisa bersidang di Papua karena undang-undang advokat bilang bahwa wilayah kerja advokat itu di seluruh Republik Indonesia gitu. Itu mungkin Sonia. Selanjutnya kalau masih ada. Ya, ini kan ada pertanyaan masuk Mas tadi beberapa menit sebelum kita live, itu di Polri Safitri. Kalau tadi itu kan pertanyaannya itu gimana sih jadi advokat? Nah ini tuh pertanyaannya gimana seorang advokat itu bisa mendirikan kantornya sendiri seperti itu, Mas? Oke, itu pertanyaan yang menarik ini. Nah, yang paling terpenting adalah kamu kalau mau bikin kantor dan pengen beracara sendiri ya pertama tadi harus punya pengalaman beracara, karena kemudian bikin kantor law firm, bikin kantor pengacara atau kantor advokat sendiri itu nggak semudah yang kita bayangkan. Kita mungkin bisa sewa ruko, bisa punya rumah yang agak gede untuk kemudian dijadikan tempat kita pasang pelang bahwa di sini terima ini ya jasa pengacara dan segala macam. Tetapi belum tentu teman-teman itu punya klien, karena ada pengacara yang setahun itu dia cuma dapat 1-2 klien dan itu nggak menutupi biaya operasional. Apalagi di situ butuh orang yang kemudian membantu kerjaan kita ya, ada admin, ada orang keuangan, ada teman-teman yang mungkin ngurusin soal kampanye, kasus-kasus yang ditangani oleh law firm-nya. Belum juga kita bayar gaji teman-teman yang kita hire atau kita ajak untuk menjadi partner di kantor advokat yang kita bangun. Nah, artinya teman-teman harus punya pengalaman beracara dulu dan tadi channel atau jejaring. Karena kadang-kadang jaringan pertemanan itu menjadi hal yang penting untuk kemudian menarik klien datang dan memakai jasa hukum kita. Kalau kita nggak punya jaringan pertemanan yang luas, kita nggak punya pengalaman, maka orang nggak akan percaya sama kita. Nggak akan dia kasih kasus dia ke kita untuk kemudian kita tangani. Karena persoalan hukum itu kan bukan persoalan main-main ya. Kalau kasus pidana, orang bahkan bisa direnggut kebebasannya untuk beberapa tahun, mendekam di dalam penjara. Kalau kasus perdata, ya kalau kalah, kalau nggak benar kita ngurusnya, nggak punya pengalaman, ya itu akan berimplikasi pada hak orang, mungkin harta dia, mungkin harta dia, mungkin mobil, tanah, rumah, ataupun duit dia, itu akan hilang karena kekeliruan kita kurang pengalaman. Nah, kalau kita udah punya pengalaman, baru kemudian kita mendirikan kantor advokat tadi. Tentu kita juga harus sebagai sebagai pemilik kantor advokat, kita harus belajar ilmu manajerial, bagaimana mengelola kantor, bagaimana mengelola orang-orang yang ada dalam kantor, biar kemudian kita udah punya pengalaman beracara, tapi kita nggak bisa kelola manajerial kantornya. Jadinya duit yang masuk itu nggak ketahuan pada kemana tuh. Kemudian yang kedua, kita nggak bisa ngelola orang dalam kantor. Setiap hari orang dalam kantor ribut aja, berantem aja. Nanti malah nggak jalan kasus-kasus yang sedang kita tangani dan orang pada kabur.
Iya. Nah, itu sih mungkin ya yang paling penting. Hal-hal yang lain mungkin akan teman-teman temukan sendiri kalau mendirikan itu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bisa nggak kalau kemudian orang yang dia bukan pengacara tapi dia pengen diriin pengacara, kantor pengacara? Bisa aja. Jadi yang modalin tuh. Tapi kemudian dia manggil teman-teman pengacara untuk kemudian dikerjakan di law firm dia. Law firmnya dibikin apa gitu, mungkin dikasih ini ya, dikasih apa namanya, nanti dia jadi managing partner atau kemudian dia jadi pemilik dari law firm itu, nanti ada bagi duit tuh. Tapi mungkin dia nggak masuk di surat kuasa untuk penanganan kasus, dia cuma jadi orang yang nanti akan nyari perkara aja ditangani oleh teman-teman advokat yang bergabung di kantor yang dia sebagai pemilik gitu. Nah, itu soal masalah bisnisnya aja sih sebenarnya, bisa di apa namanya, bisa diakali. Itu mungkin ya. Oh ya, oke Mas, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Ayu Rahma Faramadila. Apakah seorang pengacara itu bisa memilih jenis kasus yang akan dia tangani gitu Mas? Apa pengacara itu punya hak buat milih kasus yang dia mau, kasus ini, kasus itu, seperti itu Mas? Oke, itu pertanyaan yang menarik. Kayaknya dia udah baca itu, makanya dia tanya kayak gitu. Nah, jadi gini, ada orang yang nanya kan, bisa nggak kita, kayak tadi pertanyaan yang tadi ya si Faradila tadi, bisa nggak kita kemudian nolak kasus? Jadi pengacara itu berdasarkan ini ya, kode etik advokat, dan juga di dalam ini ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tahun 2003 ya, tentang advokat itu, kita itu nggak boleh nolak perkara kalau alasannya pertama tadi ini ya, karena kita berbeda agama, kita berbeda jenis kelamin, kita berbeda pandangan politik, kita berbeda ras dan latar belakang sosial yang lainnya. Kita itu kalau dasarnya soal itu, kita nggak boleh tuh. Kita akan kena kode etik advokat dan bisa dilaporkan ke organisasi advokat kita untuk kemudian di sidang kode etik. Tetapi kalau kemudian alasan penolakan kita itu bukan karena hal yang tadi, tetapi karena kasus yang datang kepada kita itu bertentangan dengan hati nurani kita. Contoh mungkin gini ya, kita di LBH Semarang itu nggak menangani kasus, pertama adalah kasus ini ya, narkoba. Kemudian yang kedua, kasus korupsi. Kemudian ini ya, pelaku KS ya, kekerasan seksual. Kami nggak akan tangani itu. Nah, itu adalah apa namanya, hal-hal yang boleh, karena beberapa advokat secara individu ataupun organisasi ya, kayak mungkin LBH, LBHI, kita punya pakem atau punya kasus-kasus yang memang kita nggak boleh kita tangani karena itu bertentangan dengan ideologi kerja atau kemudian nilai-nilai yang kami yakini, bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang kemudian kita yakini di LBH Semarang. Nah, itu kita boleh menolak berdasarkan hal tersebut. Atau yang kedua, kita boleh menolak karena kita merasa bukan orang yang punya spesifikasi di perkara itu. Contoh gini nih, umpamanya Sonia nanti jadi pengacara ya, dan Sonia nangani biasanya kasus-kasus perceraian di pengadilan agama, atau kasus-kasus gugatan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Tiba-tiba ada orang yang kemudian datang konsultasi, duitnya tawarannya gede duitnya, tetapi perkaranya itu adalah kepailitan atau tindak pidana terorisme. Sonia nggak expert di situ, nggak bisa. Kalau kemudian diterima, nanti kita akan punya bayangan bahwa yang dirugikan adalah kepentingan klien dan juga ya tentu nama kita, kantor advokat kita, karena kita akan melakukan pembelaan ataupun melakukan tugas profesi kita dengan tidak maksimal. Nah, itu boleh kita kemudian menolak. Kalau berdasarkan yang saya sebutkan di awal tadi, kita nggak boleh menolak. Tapi karena bertentangan dengan hati nurani kita, itu bukan spesifikasi kita, kita boleh menolak perkara tadi. Artinya kita sebenarnya boleh memilih itu, mana yang kita mau terima dan mana yang nggak kita terima. Tetapi rambu-rambunya atau jalurnya tadi itu adalah
kita nggak boleh menolak berdasarkan tadi jenis perbedaan jenis kelamin, kemudian suku, pandangan politik, dan latar belakang sosial yang lain. Kalau berdasarkan hati nurani dan juga spesifikasi kita merasa nggak punya kemampuan, boleh kita menolak. Nah, itu lalu kemudian nanti akan ada pertanyaan lanjutannya tuh, pertanyaan itu. Bisa nggak kita nolak perkara karena orang itu nggak mampu bayar? Pertanyaannya gitu tuh, bisa nggak kemudian pengacara itu dia nolak perkara padahal ada orang yang kemudian sedang berhadapan dengan persoalan hukum, tetapi dia nggak mampu bayar tuh? Harusnya nggak boleh, karena pengacara itu wajib untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau yang namanya pro bono tuh. Nah, beberapa advokat senior, bahkan kayak contoh mungkin ya Hotma Sitompul dan beberapa ini ya, itu adalah advokat-advokat yang dia punya LBH sendiri tuh untuk pro bono, atau mungkin mereka di kantor ini ya, mereka sendiri juga membuka pro bono tadi. Nah, di pro bono ini sebenarnya yang semakin menjadi alasan bahwa profesi advokat ini sebenarnya mulia. Karena selain kita mendudukan perkara, orang kemudian dia nggak dihukum berdasarkan ini ya, perbuatan dia yang mungkin nggak digali lebih jauh, tapi dia harusnya dihukum berdasarkan fakta dan juga hal kondisi yang sebenarnya yang muncul di pengadilan, dan dia punya hak untuk membela diri. Nah, kalau kita memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau pro bono tadi, itu semakin menguatkan bahwa yang benar sih profesi advokat itu dia officium nobile atau profesi yang terhormat. Kalau kita nggak melakukan itu, menolak karena nggak memberi bayaran, saya pikir itu mencederai atau kemudian merusak kehormatan dari profesi advokat itu sendiri sih. Itu Sonia. Kita lanjut ke yang lain kalau masih ada. Ini kan mungkin sebagian dari penontonnya ini kan mungkin dari mahasiswa hukum ya, Mas. Nah, kita nih sebagai mahasiswa hukum saat ini, isu hukum apa yang sekarang itu sangat perlu dikawal, Mas? Nah, kalau teman-teman nanyanya ke advokat yang lain, mereka mungkin akan cerita sekarang mungkin lagi tren ini ya, kasus-kasus perusahaan yang ditutup dan kita ngurusin pilot dan segala macam. Tapi kalau teman-teman nanya ke LBH Semarang, saya sebagai pengacara publik di LBH Semarang, saya akan bilang bahwa apa isu yang paling menarik yang kemudian harus kita bahas dan itu urgent, saya akan bilang soal isu-isu hukum dan hak asasi manusia. Kenapa kemudian di LBH Semarang kita bilang gitu? Karena itu konsen kerja dari LBH Semarang. Dan memang di saat ini ya, saya akan contohkan kasus hukum dan hak asasi manusia itu sedang mengalami ini ya, gejolak yang sebenarnya nggak main-main, nggak tanggung-tanggung gitu. Di isu hukum perburuan kaitannya dengan hak buruh yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, dengan pandemi COVID-19 per 1 Mei 2020 kemarin itu di Jawa Tengah ada 50 ribuan orang yang kemudian dia di PHK dan dirumahkan. Artinya kalau dia di PHK dan dirumahkan, ada yang kemudian di Jawa Tengah kemarin kalau kita ngelihat ini ya, angkanya yang muncul di beberapa media massa, sebagian besar dari mereka itu nggak mendapatkan ini ya, uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan juga uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ada yang dirumahkan dan itu nggak diberikan upah, padahal ketentuan undang-undang bilang kalau dia dirumahkan, dia bersedia bekerja, tapi perusahaan yang nggak mau memberi pekerjaan, entah alasannya karena perusahaan tutup, harusnya dia tetap diupah. Tapi itu nggak dilakukan. Kita menemukan itu ada yang nggak dilakukan, meskipun mungkin ada yang membayar dengan nominal yang nggak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, kasus itu sedang banyak, dan karena kita di LBH Semarang sendiri kewalahan untuk kemudian menangani semua kasus-kasus itu. Nah, sebagai seorang advokat harusnya kalau kita memang mengaku bahwa advokat itu kita adalah orang yang berprofesi sebagai advokat, dan kita mengakui bahwa profesi kita itu mulia, maka harusnya kita mau menangani perkara-perkara tadi tanpa kemudian ini ya, kita mempersoalkan karena mereka nggak mampu bayar dan kita nggak mau tangani. Nah, di sisi lain isu-isu soal masalah apa coba? Pembangunan energi pembangkit listrik tenaga uap di beberapa pesisir di Jawa Tengah.
yang dari segi kesehatan itu mengancam ini ya, kesehatan lingkungan dan juga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar situ. Mengancam kerusakan apa namanya, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan kayak pabrik yang kemudian berdiri di ini ya, di pegunungan Kendeng. Ada potensi itu dan kemudian masyarakat udah ini ya, apa namanya, udah menang di pengadilan, tapi kemudian diterbitkan lagi izin baru yang itu diklaim sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan. Ada kasus-kasus penggusuran kayak di Tambarjo, ada perkampungan nelayan yang digusur dengan sewenang-wenang menggunakan apa namanya, institusi negara, dalam hal ini ya penegak perda. Mereka digusur, rumahnya dihancurkan. Meskipun sekarang setelah diadvokasi oleh teman-teman jaringan di Semarang, akhirnya diletakkan batu pertama kemarin, ada pembangunan kampung untuk kampung nelayan. Tapi anak-anak di sana sudah mengalami trauma yang mungkin itu harus dipikirkan oleh pemerintah, karena mereka melihat langsung bagaimana penggusuran dilakukan, bagaimana rumah mereka dihancurkan, bagaimana di malam bulan puasa pertama mereka harus tidur di bawah runtuhan, di bawah flyover ya. Atau kasus Sukoharjo, yang kampung yang ada di pabrik dan telah memakan 4 ya atau 5 orang, 4 orang kalau saya nggak salah ingat, warga yang kemudian dikriminalisasi, dan salah satu adalah aktivis mahasiswa yang memperjuangkan soal masalah hak untuk lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Karena pabrik itu di ini ya, oleh warga, mereka mencium bau yang tidak enak dan itu membuat mual dan segala macam, termasuk dianggap diduga mencemari sungai yang ada di sekitar situ. Itu hal-hal yang setiap hari kami di LBH Semarang berkecimpung dengan isu soal hak asasi manusia dan kasus-kasus struktural, karena lawannya adalah negara, lawannya adalah pemerintah, lawannya adalah apa namanya, perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hak atau kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja meskipun nggak ada salah. Kayak contoh yang baru kita daftarkan tadi itu, dia di PHK tapi kemudian nggak ada kesalahan sama sekali yang dilakukan. Perusahaan mem-PHK dengan alasan perusahaan melakukan pensiun dini. Padahal pensiun dini itu nggak diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga di perjanjian kerja ini ya bersama. Nah, itu yang kami dampingi karena kami pengen dia dipekerjakan kembali dan dia melanjutkan kegiatan dia di serikat buruh, serikat pekerja, untuk memperjuangkan ini ya, pemenuhan hak teman-teman buruh yang ada di dalam. Kalau nggak ada teman-teman pengacara, teman-teman advokat yang kemudian peduli atau kemudian mau melirik isu-isu itu, atau kurang ya, sekarang jumlahnya mungkin, ya kami mungkin nggak bisa, kita nggak bicara seluruh Indonesia, seluruh Jawa Tengah mungkin kita nggak bisa tangani semua. Makanya harapannya kalau teman-teman nanti udah lulus fakultas hukum atau pengen bergabung di LBH Semarang, kami akan sangat terbuka tuh. Atau kalau belum pengen bergabung, akan diskusi di sini dan pengen apa namanya ikut mengadvokasi kasus-kasus masyarakat, boleh teman-teman untuk main dan belajar bersama, untuk kemudian paling nggak kan ini ya, yang namanya pendidikan baik di dalam kampus ataupun di luar kampus dengan masyarakat, kan pendidikan itu harusnya ini ya, bisa menajamkan pikir kita dan juga melembutkan hati kita tuh. Karena kalau ilmu digunakan untuk hal yang nggak bener ya, nanti kita jadi bandit itu. Apapun profesi kita. Itu aja mungkin dari aku. Oke, ini pertanyaan terakhir, Mas. Mungkin setelah ini, setelah jawab pertanyaan terakhir ini bisa langsung closing statement gitu ya, Mas? Oke, ini pertanyaan akhir. Apa sih pesan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa dalam menghadapi dunia nyata, dunia kerja yang akan kita hadapi nanti dalam bidang hukum, Mas, khususnya? Oke, saya akan cerita. Ada contoh nih, contoh yang menarik sekali. Teman saya ini atau adik ini ya, sebenarnya adik tingkat ya. Dia kuliah di salah satu fakultas hukum, salah satu kampus yang cukup besar, mentereng namanya. Dia adalah mahasiswi yang kemudian boleh dibilang sangat cerdas karena dia menjuarai ini ya, ikut UKM debat, menjuarai beberapa debat hukum tingkat nasional dan bahkan ke internasional. Setelah lulus, sembari dia lanjut S2 karena mendapatkan beasiswa, dia kemudian bekerja di salah satu perusahaan. Saya nggak usah sebutkan perusahaannya.
Lalu dalam perusahaan tersebut dia mendapati fakta seperti yang saya bilang tadi tuh. Gajinya dipotong dengan seenaknya, kemudian dia mendapatkan ini ya, kondisi kerja yang nggak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, lalu kemudian dia telepon aku tuh, nanya, Mas, ini gimana? Saya mau persoalkan ini perusahaan saya. Saya bilang, lah kan kamu mahasiswa hukum, harusnya bisa bisa apa namanya bisa ngelihat, tinggal baca aja kan undang-undang ketenagakerjaan. Iya Mas, tapi kira-kira gimana ya, bakal diterima atau enggak ya? Saya bilang gini, menurut kamu orang yang kemudian punya perusahaan itu dia punya legal nggak ya? Atau dia punya pengacara nggak? Punya, pasti punya. Dan mereka paham soal aturan itu. Nah, kalau kamu ngomong sendiri, menurutmu itu akan didengar atau nanti justru kamu akan di-PHK? Dia akhirnya sadar bahwa dia akhirnya nggak berani. Saya justru tantangnya untuk kemudian mengorganisir teman-teman di situ bikin serikat. Karena kalau maju sendiri itu akan berdampak pada diri dia. Saya ingin ambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya teman ini, kawan ini, waktu dia kuliah dia terlalu asik dengan dunia kampus. Yang sebenarnya penting ikut UKM debat, kita memperkaya pengetahuan kita soal hasana, pengetahuan soal ini ya, soal hukum. Tapi kemudian kita nggak boleh terlalu jauh, atau kemudian kita nggak boleh jauh dengan realita yang ada di masyarakat. Karena kita mungkin sering diceritakan oleh guru-guru kita bahwa kuliah yang baik, nanti kalau udah lulus bisa dapat kerja yang baik. Tapi realitanya nggak kayak gitu juga, meskipun ada juga yang baik. Jadi kita nggak boleh menutup mata dengan fakta-fakta itu tuh, fakta yang ada di lapangan. Atau mungkin teman-teman nanti jadi pengacara ya. Teman-teman nanti pendampingan datang mau mengajukan laporan, tiba-tiba ditolak sama penyidik. Dia bilang kita nggak bisa kasih LP, kita kasihnya pengaduan. Karena ini alat buktinya masih kurang. Teman-teman akan lihat KUHAP. Lah, di KUHAP itu pengaduan itu terkait dengan tindak pidana yang itu dia bisa untuk kemudian diproses kalau ini ya, apa namanya, ada aduan dari yang menjadi korban. Atau yang kita kenal dengan delik aduan atau tindak pidana yang diproses karena ada aduan. Di dunia nyata ada perkap-perkap yang ngatur soal itu, dan kita harus berdebat panjang dengan pihak penyidik untuk kemudian menyatakan bahwa kalau kemudian kita melapor dan ada kekurangan alat bukti dan segala macam, tugas penyidik adalah kemudian mencari alat bukti tadi untuk melengkapi, dan kalau kemudian sudah lengkap, maka kasus tadi bisa dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian nanti dibuatkan dakwaan dan disidangkan di pengadilan. Bukan kita yang kemudian mencari alat bukti. Nah, kalau teman-teman juga contohnya ini ya, ada di kasus kayak penggusuran, teman-teman akan bilang bahwa secara hukum penggusuran itu prosedurnya harus kayak gini. Dia harus dapat relokasi. Dia harus dapat ganti rugi. Tapi penggusuran yang dilakukan masyarakat jangankan dapat ganti rugi. Bahkan mungkin ada yang direpresi, dipukul pada saat penggusuran. Nah, itu realita-realita yang teman-teman harus, aku pikir UIN itu nggak terlalu jauh ini ya, nggak bisa dibilang asing dengan gerakan masyarakat sipil di Semarang, karena dalam beberapa kasus juga teman-teman UIN itu hadir bersama dengan teman-teman kampus yang lain untuk bersama-sama melakukan advokasi. Saya nggak tahu dari fakultas mana, tapi yang jelas pakai jaket UIN Wali Songo dengan alma mater warna ini ya, hijau daun ya, hijau muda ya. Nah, teman-teman itu ada dari berbagai macam ini ya, organisasi intra ataupun ekstra yang bergabung di tadi itu. Saya pikir itu penting bagi teman-teman fakultas hukum untuk kemudian dia nggak terlalu jauh dengan realita yang ada di masyarakat. Karena kalau terlalu jauh, nanti teman-teman akan kaget itu. Setelah keluar dari dunia pendidikan dan kemudian masuk ke dunia profesi, kok kayak gini, stres nanti. Jadi nanti jadinya nggak pulang ke rumah, tapi pulangnya ke RSJ. Karena stres mikirin perkara. Nah, itu mungkin dari saya. Pesannya adalah teman-teman dekatlah dengan kemudian persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Karena kalau kata salah satu ini ya, bapak pendiri bangsa kita, saya nggak perlu sebut namanya. Kalau pendidikan itu, kalau ini ya, kalau kaum terpelajar itu dia nggak bisa melebur dengan
ini ya, kaum buruh dan petani atau masyarakat-masyarakat ini ya yang tertindas, yang lain kaum papa, maka sebaiknya pendidikan itu nggak usah diberikan, karena sampai situ aja sih. Tapi aku kemudian mengambil keputusan kenapa kemudian pendidikan nggak perlu diberikan dengan orang-orang kayak gitu, karena nanti dia akan jadi bandit atau akan balik untuk melakukan hal-hal yang merugikan kaum kaum papa tadi itu, masyarakat yang tertindas tadi. Itu aja mungkin aku, Sonia. Oke, ini kan mungkin dari teman-teman yang menyaksikan live kita ini mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Apakah kalau misalkan mereka mau tanya bisa menghubungi Mas Hildin lewat Instagram, Mas? Boleh lewat Instagram. Tuh diizinin tuh teman-teman sama Mas Hildin. Jadi kalau dari teman-teman, kalau misal mau ada yang tanya-tanya mengenai perihal mengenai hukum, itu bisa DM ke Instagramnya Mas Hildin langsung. Iya. Nah, buat teman Asal yang asal jangan gimana? curhat aja ya. Asal jangan curhat aja. Tuh, dengerin. Jangan curhat ya, jangan curhat. Oke, Karena nggak ada pasalnya ini itu kalau soal curhat diputusin pacar. ini waktu waktu kita sangat terbatas sekali ya Mas yang ini karena kalau menggunakan Instagram itu memang hanya bisa 1 jam Mas. Setelah itu otomatis langsung ketutup sendiri seperti itu Mas. Jadi memang Iya. memang memang 1 jam pas kita selesai. Jadi dari Mas Hildin masih ada lagi yang ingin disampaikan Mas? Aku cukup sih kayaknya. Udah terlalu banyak ngomong, nanti teman-teman bosan. Oke, siap. Oke, berarti bisa saya tutup nih. Ya, Buat teman-teman yang siang ini belum bisa mengikuti live Instagram saya dengan Mas Hirdin ini mengenai profesi pengacara, itu bisa disaksikan di YouTube HMJ Ilmu dan di live Instagram ini nanti. Jadi nanti bisa disaksikan oleh teman-teman yang belum bisa menyaksikan siang ini. Dan nanti kita juga akan ada notulensi dari perbincangan siang ini nanti kita akan share semua linknya setelah acaranya selesai. Untuk profesi-profesi selanjutnya, teman-teman kalau misal ada request mau profesi apa, bisa disampaikan melalui DM Instagram HMJ Ilmu Hukum seperti itu. Kurang lebihnya saya Sonia sebagai moderator, saya minta maaf kalau misalnya ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam terima warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima kasih kasih. kawan-kawan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Caranya aku keluar gimana? Caranya aku keluar.